Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera bagimu dari Allah Bapa kita dan Kristus Yesus menyertai kamu. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan bagi kita dalam ibadah pertangyangan malam hari ini tertulis dalam kitab Keluaran pasal 18 ayat 17 sampai ayat 23. Demikian. Tetapi mertua Musa menjawabnya, "Tidak baik seperti yang kau lakukan itu. Engkau akan menjadi sangat lelah, baik engkau, baik bangsa yang beserta engkau ini, sebab pekerjaan ini terlalu berat bagimu. Takkan sanggup engkau melakukannya seorang diri saja. Jadi sekarang dengarkanlah perkataanku, aku akan memberi nasihat kepadamu dan Allah akan menyertai engkau. Adapun engkau, wakililah bangsa itu di hadapan Allah, dan kau hadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Allah. Kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan, dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan. Di samping itu, kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengejaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Dan sewaktu-waktu mereka harus mengadili di antara bangsa, maka segala perkara yang besar haruslah dihadapkan mereka kepadamu. Tetapi segala perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Dengan demikian mereka meringankan pekerjaanmu, dan mereka bersama-sama dengan engkau turut menanggungnya. Jika engkau berbuat demikian dan Allah memerintahkan hal itu kepadamu, maka engkau akan sanggup menahannya, dan seluruh bangsa ini akan pulang dengan puas senang ke tempatnya." Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, ada ungkapan yang menyebut pekerjaan yang berat jika dilakukan dengan semangat dan dilakukan secara bersama-sama, maka bebannya akan terasa ringan. Benar bahwa setiap kita membutuhkan teman atau membutuhkan partner kita untuk bekerja, apalagi pekerjaan itu memang harus dilakukan secara bersama-sama, atau dilakukan secara tim, atau dilakukan dengan orang-orang lain. Dan semua orang yang bekerja dalam satu tim ini, dalam satu teman pekerjaan kita, dalam satu partner kerja kita, harus memegang prinsip bekerja sama dan sama-sama bekerja. Dan perlu kita ingat juga, dalam bekerja dalam satu tim, jangan menganggap bahwa hanya kita yang dapat melakukannya dengan baik dan orang lain tidak. Sebab pekerjaan itu harus dilakukan dan dijalankan, dilaksanakan secara bersama-sama. Jika kita hanya mengambil dan melakukan pekerjaan itu dengan diri kita sendiri, maka kita akan lelah, maka kita akan capek, kita akan stres sendiri, dan kita tidak memberi kesempatan bagi orang lain untuk belajar dan melakukannya dengan sungguh-sungguh. Dan orang lain tidak akan bisa bertumbuh bersama kita. Dan orang lain tidak akan bisa berkembang bersama kita. Dan orang lain tidak akan memiliki kesempatan untuk belajar bersama-sama dengan kita. Karena itu apa yang kita miliki, kepemimpinan kita hanya untuk diri kita. Tidak bermanfaat atau berguna bagi orang yang kita pimpin atau bagi orang lain. Bapak, Ibu, dan Saudara, demikianlah firman Tuhan malam ini, di mana Allah memilih Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir untuk menuju tanah Kanaan, tanah perjanjian yang penuh dengan susu dan madu itu. Maka tentu pekerjaan ini menjadi pekerjaan yang sangat berat bagi Musa, di mana dia harus memimpin begitu banyak orang, begitu banyak jumlah orang-orang Israel yang akan dipimpinnya untuk menuju satu tanah perjanjian. Maka di sana kita berpikir pasti terjadi muncul berbagai masalah, muncul berbagai persoalan, maka dia akan berhadapan dengan banyak hal, dengan persoalan umat Israel ketika itu. Dia harus melihat bangsa Israel yang penuh dengan sungut-sungut itu. Banyak
orang yang memiliki persoalan antara yang satu dengan yang lain. Banyak kejadian antara yang satu dengan yang lain. Maka Musa dipanggil oleh Allah dan dipilih oleh Allah menjadi hakim atas mereka, untuk memutuskan dan memberi solusi dan memberi sesuatu jalan keluar bagi mereka ketika menghadapi berbagai persoalan dan pergumulan yang mereka hadapi dalam kehidupan bersama. Maka Musa dipilih oleh Allah melakukan itu di tengah-tengah bangsa itu. Maka dengan bangsa yang sebesar itu, Musa menggunakan banyak waktu, memakai banyak waktu untuk memimpin bangsa itu. Bahkan dalam ayat 13 dikatakan, waktu Musa mengadili bangsa itu, dia melakukannya dari pagi hingga petang. Kalau dia memang melakukannya secara sendiri, ini akan menghabiskan energinya dan menghabiskan banyak waktu untuk ini. Maka Yitro, mertua Musa itu, melihat Musa sudah sangat kelelahan, melihat Musa dengan sangat capek untuk memimpin perkara-perkara dan memberikan solusi jalan keluar atas perkara-perkara bangsa Israel itu, maka mertua dari Musa yang bernama Yitro itu mengatakan, tidak baik seperti yang kau lakukan itu. Engkau akan menjadi sangat lelah, baik engkau, baik bangsa yang beserta engkau ini, sebab pekerjaan ini terlalu berat bagimu, takkan sanggup engkau melakukannya seorang diri saja. Dalam bahasa Batak, madele maho mahon, nako nang bangsoon, nan yuluhon mon, ay madukdukku ulauhon diho, dan tarulahoko sahalak. Memang dari segi apapun ini tidak akan mampu Musa melakukannya. Dia akan capek sendiri, dia akan stres sendiri, dan tidak akan sanggup. Sebab kita tahu bahwa kita ini adalah manusia yang terbatas. Untuk memimpin bangsa yang sebanyak dan sebesar itu, tentu akan menghabiskan energi dan banyak waktu. Apalagi dengan berbagai persoalan dan berbagai macam masalah yang mereka lakukan dalam kehidupan bersama ketika itu. Maka dia akan kehabisan energi. Maka itu sebabnya Yitro mengatakan bahwa dang tarulahoon anggo holan sahlak. Kau tidak akan sanggup melakukannya. Sebab walaupun begitu banyak waktu atau hal apapun yang kau miliki dan kecakapan apapun yang dimiliki, jika harus dilakukan oleh sendiri dengan jumlah bangsa yang sebanyak itu, maka kita percaya mengatakan ini tidak akan mampu dilakukan secara sendiri. Maka Yitro mengusulkan supaya Musa itu memiliki manajemen kepemimpinan yang baik. Lakukan sistem manajemen kepemimpinan yang baik. Sebagus apapun gelar akademis seseorang, sebanyak apapun hartanya, sebanyak apapun waktu yang dia miliki, maka dia tidak akan mampu melakukan pekerjaan jika pekerjaan itu memang dilakukan untuk banyak orang secara sendiri. Maka dia harus berbagi, maka dia harus melakukannya dengan timnya, maka dia harus bekerja sama dengan orang-orang lain yang mampu bekerja dengan dia. Maka yang perlu bagi Musa adalah harus menerapkan, harus melakukan, harus memiliki job description. Dia harus mengatur, dia harus merancang strategi sistem kepemimpinan yang bagaimana yang harus dia lakukan supaya dia tidak capek dan stres sendiri menghadapi bangsa itu. Maka Yitro mengusulkan, dia berkata, di samping itu, carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah. Orang-orang yang dapat dipercaya, orang-orang yang benci kepada pengejaran suap, dan tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Yitro sebagai mertua dari Musa ini memperhatikan kalau Musa melakukannya sendiri dia akan capek. Maka dia berikan saran, maka dia berikan kritik, maka dia berikan solusi yang bersifat membangun. Ini artinya berarti selama ini ada hubungan yang baik antara Yitro dengan Musa. Bapak Ibu, banyak orang-orang bertua dengan Parumain, bertua dengan Hela yang bermusuh dan tidak ketemu dalam pembicaraan. Sehingga mertua segan atau Hela juga segan kepada mertuanya dan lain sebagainya. Tetapi dalam hal ini karena mereka saling memiliki hubungan yang baik, maka Yitro memberikan saran, memberikan solusi, dan memberikan kritikan yang bersifat membangun kepada menantunya yang bernama Musa ini. Dan sambutan baik juga diterima oleh Musa.
Demikian setiap kita juga, orang tua memberi nasihat, maka anak bersedia mendengar setiap kritikan dan nasihat yang bersifat membangun, yang dapat memperbaharui kehidupannya, dan dapat menjadikan dirinya lebih baik dan pribadinya lebih baik. Maka jangan pernah menutup telinga untuk satu nasihat. Apalagi hal itu adalah membangkitkan kita atau membuat kehidupan kita akan semakin lebih baik. Maka dibuatlah sistem manajemen konflik yang baik ketika itu. Lakukan sistem kepemimpinan, pilih orang-orang yang dapat dipercaya, pilih orang-orang yang membenci suap, pilih orang-orang yang memang cakap secara bukan hanya dalam tampilan fisik, tetapi juga dalam hati dan melakukan pekerjaan. Maka pilihlah dan lakukanlah sistem dan manajemen kepemimpinan yang baik. Lakukan, pilih pemimpin-pemimpin unit yang memimpin 1000 orang, yang memimpin 100 orang, yang memimpin 50 orang, dan yang memimpin 10 orang. Lalu dilakukanlah kepemimpinan itu dengan baik. Lalu Jitro mengatakan, jika itu hanya persoalan kecil, maka biarlah pemimpin-pemimpin unit itu yang menyelesaikannya. Tetapi jika persoalan itu besar, maka perhadapkanlah itu dengan Musa. Karena Bapak Ibu begini, kalau semua persoalan sekecil apapun ternyata dibawa kepada Musa, persoalan sangat kecil yang tidak perlu dibahas oleh Musa pun itu harus diperhadapkan dengan Musa. Lalu bagaimana dia akan mengerjakan pekerjaan yang lain? Bagaimana dia akan memimpin umat yang sebesar itu? Tetapi biarlah pemimpin-pemimpin unit yang menyelesaikan persoalan-persoalan kecil. Jika ada persoalan besar yang tidak bisa diselesaikan, maka bolehlah diperhadapkan dengan Musa. Inilah satu solusi. Kalau semua harus diurusi oleh pemimpin itu, bahkan persoalan-persoalan hanya persoalan perbedaan antara yang satu yang dengan yang lain yang sangat kecil, itu akan menghabiskan energi dan banyak waktu, sehingga pekerjaan pokok dan yang pekerjaan utama tidak dapat lagi dilakukan dengan baik karena terlalu sibuk memikirkan persoalan yang kecil itu. Maka Bapak Ibu, kita harus meniru dan mencontoh Musa yang bersedia mendengarkan nasihat, yang bersedia mendengarkan masukan, bersedia mendengarkan kritikan untuk mengembangkan dirinya dan untuk membuat kepemimpinannya lebih baik. Maka setelah itu diterapkan, semua orang dengan sukacita menerima apa yang dilakukan oleh Musa ini. Dan setiap orang dengan puas, pulang dengan puas ke tempatnya ketika memiliki persoalan karena sudah dapat diselesaikan dengan baik. Tidak lagi berlarut-larut, persoalan hari ini selesai hari ini, tidak lagi sampai besok dan tidak lagi sampai bulan depan atau tahun depan diselesaikan. Ini adalah sistem kepemimpinan yang baik yang dilakukan oleh Musa atas saran dari itu. Karena itu Bapak Ibu, ada 3 hal paling sedikit yang menjadi pelajaran berharga atau yang dapat kita hidupi dan lakukan melalui firman ini. Yang pertama adalah jangan menganggap diri kita sendiri mampu tanpa memerlukan orang lain. Kita ini adalah sebagai makhluk sosial, maka kita membutuhkan orang lain. Jika kita berkesempatan atau saat ini posisi kita menjadi seorang pemimpin, maka saya katakan jadilah pemimpin yang bijaksana. Berdayakanlah orang yang kita pimpin dengan baik. Lakukanlah manajemen yang baik. Bekerjalah jangan sendiri, tapi lakukan dengan teamwork atau tim kerja yang baik. Jika pekerjaan itu harus dilakukan secara tim, maka bentuk tim yang baik, yang solid, yang bisa melakukan pekerjaan itu dan bekerja samalah dan sama-sama bekerja. Jangan saling membiarkan. Unang marsipasumpuan. Kalau ada yang melakukannya, tetapi yang lain angkat kaki dan tidak melakukan dengan sungguh-sungguh. Karena di tengah keluarga pun demikian. Jadilah bekerja sama dalam setiap pekerjaan di rumah. Antara suami, istri. Jangan hanya membiarkan istri melakukan semuanya, sementara suaminya tidak melakukan apa-apa. Atau anak-anaknya membiarkan mamanya saja dan anak-anaknya tidur tenang dan tidak melakukan apa-apa. Tapi bentuklah, jadilah pemimpin, bahkan untuk diri kita sendiri, bahkan untuk keluarga kita, di tengah-tengah gereja dan di tengah-tengah masyarakat. Dimanapun kita melakukan kepemimpinan kita, maka perlu orang lain bagi kita, tidak hanya diri kita sendiri. Dan sistem yang diterapkan oleh Musa yang disarankan oleh Jitro ini sudah banyak berhasil di tengah-tengah masyarakat. Misalnya dalam gereja kita, misalnya kita katakan ada 240 kakak, sudah dibagi dalam berbagai week, ada yang 68, ada yang 55, ada yang 53, ada yang 45, masing-masing kakak di tengah-tengah week. Ini adalah sistem kepemimpinan yang baik. Maka pemimpin-pemimpin week, pemimpin unit itu harus melakukan pekerjaannya dengan baik-baik, dengan baik. Dan ini kan sangat memudahkan
sesuatu dalam pelayanan jika ini diterapkan dengan sungguh-sungguh. Tapi persoalannya kadang tidak dilakukan dengan baik. Maka jadilah pelayan yang memiliki prinsip pelayanan, aku ada untuk meringankan orang lain. Milikilah prinsip pelayanan yang seperti itu. Jika Bapak Ibu pemimpin di tengah-tengah keluarga, bahkan di tengah-tengah gereja, maka katakan, aku ada untuk meringankan orang lain. Unang gabi kita si pikiran, unang gabi kita si jual, unang gabi kita si lehelekon. Tapi sebagai pemimpin di tengah-tengah gereja, maka kita harus mengajuk, mengelek, dan melakukan segala yang terbaik untuk kehidupan jemaat kita. Yang kedua adalah, pakailah orang yang mempunyai kualifikasi dan kredibilitas yang tinggi. Dalam firman ini ada 4 kriterianya. Yang pertama disebut tadi orang-orang yang cakap. Nama sihohot marroha. Ya, yang sihohot marroha. Kaya dalam kemampuan, dalam tugasnya, yang cakap bukan hanya persoalan tampilan fisik, tapi mampu melakukan banyak hal, dan dia senantiasa cinta kepada pekerjaannya dan memiliki tanggung jawab. Orang seperti ini pantas dipilih untuk menjadi pemimpin di tengah-tengah kehidupan kita, atau bahkan dalam memimpin unit. Dia melakukan pekerjaannya dengan sungguh-sungguh, dia melakukan pekerjaannya dengan baik. Maka pakailah orang-orang yang memiliki kecakapan untuk melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Yang kedua adalah, pakailah orang-orang yang takut akan Allah. Si hadiari debata. Kalau dia tidak takut kepada Allah, bagaimana mungkin dia takut kepada pemimpinnya yang dia lihat di dunia ini? Kepada Allah aja dia tidak takut, apalagi kepada manusia. Maka saya katakan, jangan pilih orang-orang menjadi pemimpin kalau dia bukan orang yang takut kepada Allah. Sekali lagi Bapak Ibu, maka kita harus melakukan pemikiran, melihat dengan jernih dan tegas dengan mata dan kepala kita sendiri. Pemimpin yang bagaimanakah yang pantas untuk kita pilih dan kita jadikan menjadi pemimpin. Ya, dan si leono ulaun tu aka jolma namanas ulang. Dan si leono tu jolma ulaun yang ternyata kepada Tuhan pun dia tidak takut. Bagaimana mungkin dia takut kepada manusia? Yang ketiga adalah orang yang dapat dipercaya. Parroha nasitong. Artinya adalah orang yang setia dalam segala hal dan setia selama-lamanya dalam tugasnya. Maka berikanlah tugas kepada orang yang dapat dipercaya. Kalau orang yang tidak dapat dipercaya, jangan lakukan. Dan jangan berikan tugas serta tanggung jawab sekecil apapun kepada orang ini. Dia tidak akan dapat melakukannya, dan dia tidak akan dapat mengerjakannya dengan baik. Maka modal kepercayaan dalam satu pekerjaan adalah menjadi modal yang utama ketika kita melakukan pekerjaan kita. Ya, maka atasan akan percaya kepada kita kalau kita sudah dapat dipercaya. Jadi miliki sikap yang dapat dipercaya, maka orang lain akan mencari kita, orang lain akan banyak memakai kita dalam pekerjaan, dan orang lain akan membutuhkan kita dalam pekerjaannya. Karena itu milikilah sikap yang dapat dipercaya. Yang keempat adalah orang yang benci kepada pengejaran suap. Maka gigihon pangomoan naso tul. Maka tidak perlu bagi kita orang-orang yang rakus akan uang, yang korupsi, yang melakukan tugasnya hanya untuk uang, kepentingannya uang, uang, dan uang, dan tidak mampu melakukan pekerjaannya dengan baik. Bahkan jangan pakai orang-orang yang seperti ini. Bahaya kalau kita memakai orang-orang yang mencintai dan menyukai suap. Nama kita pun akan dijual demi mendapat sesuatu ke kantongnya atau untuk dirinya. Maka yang seperti ini tidak perlu kita, jangan berikan tanggung jawab kepada orang seperti ini, yang hanya mengejar suap dan menginginkan banyak uang dalam kehidupannya, tapi tidak malas, tapi dengan malas melakukan segala tugas dan pekerjaannya. Bapak Ibu, kalau keempat sikap ini, kalau keempat hal ini sudah ada pada satu orang atau pemimpin-pemimpin unit, maka dia akan mampu memimpin 1000 orang, memimpin 100 orang, memimpin 50 orang, dan bahkan memimpin juga 10 orang. Maka berikan tanggung jawab kepada orang-orang yang seperti ini. Maka milikilah keempat sikap itu dalam kehidupan kita. Mungkin persoalan kognitif tidak hanya diutamakan, tetapi yang keempat ini jika sudah ada dalam kehidupan kita, maka orang akan mencari kita dan memakai kita dan mempekerjakan kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Yang terakhir, yang ketiga, jadilah pemimpin yang menghamba. Bapak Ibu,
Pemimpin biasanya identik dengan kekuasaan. Namun orang-orang percaya yang berkesempatan untuk memimpin, teladanilah kepemimpinan Tuhan Yesus. Kepemimpinan yang menghamba, artinya adalah melayani, bukan untuk dilayani. Dengan demikian, kita adalah pemimpin atas diri kita pemimpin atas keluarga kita, organisasi, punguan marga, punguan arisan, punguan STM, dan lain sebagainya. Saya mau katakan kepemimpinan adalah kesempatan untuk berkarya. Maka lakukanlah yang terbaik selama kita menjadi pemimpin unit, pemimpin apapun itu di tengah-tengah kehidupan kita. Karena selagi Tuhan memberikan waktu dan kesempatan bagi kita, maka lakukan yang terbaik dan menjadi berkat bagi banyak orang. Contoh apa yang dilakukan oleh Musa tadi. Dia katakan bahwa naposo memang pangalapan gugu, nama tua pangalapan poda. Orang muda menjadi sumber tenaga dan orang tua menjadi sumber nasihat. Maka berikan diri kita mendengar nasihat. Ketika Musa mau mendengarkan nasihatnya, nasihat si matuanya, nasihat mertuanya, dengan demikian maka dia mampu melakukan pekerjaan dan tugasnya dengan sangat baik. Karena itu dalam prinsip melayani dan prinsip melakukan tugas dan tanggung jawab kita, selalu pegang teguh. Melakukannya seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jika setiap manusia menyadari ini dalam setiap pekerjaannya, dia melakukannya seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia, maka apapun yang dia lakukan adalah menjadi berkat bagi dirinya, menjadi berkat bagi sesamanya, dan bagi berkat menjadi banyak orang. Maka jadilah pemimpin yang menghamba. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk setiap kesempatan baik yang Tuhan berikan bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu pada malam hari ini. Bapa, tolonglah kami ketika kami menjadi pemimpin bagi diri kami, pemimpin atas keluarga kami, pemimpin atas organisasi atau lembaga apapun dalam kehidupan kebersamaan kami, ketika pemimpin dalam kehidupan masyarakat, jadikanlah kami pemimpin yang meneladani Engkau, pemimpin yang menghamba, yang datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Tolonglah kami agar kami juga dapat melakukan yang terbaik bagi sesama kami, ketika tanggung jawab itu kami emban dan ada pada diri kami. Ajarlah kami untuk menjauhkan segala sikap yang hanya mementingkan ego kami dan mementingkan pribadi kami, tapi tolong kami untuk tetap memikirkan kepentingan banyak orang. Bapak, setiap melakukan tugas dan tanggung jawab kami, tolonglah kami untuk menyadari ketika kami melakukannya seperti melakukannya untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Terima kasih untuk firman-Mu malam hari ini. Jadikan kami kuat untuk melakukannya, agar firman-Mu ini menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kami. Berkati jemaat Tuhan yang beribadah dalam rumah mereka masing-masing. Lindungi keluarga mereka, anak mereka, pekerjaan mereka, agar senantiasa menjadi berkat dalam kehidupan mereka. Dan mereka juga melakukannya di dalam ketaatan dan kepatuhan kepada Tuhan saja. Berkati kami jauhkan dari segala macam penyakit, terlebih karena pandemi juga yang belum berakhir dalam kehidupan kami. Bapa, tolong kami agar dalam pertolongan-Mu kami dapat hidup sehat dan melakukan pekerjaan kami seturut kehendak-Mu. Terpuji nama-Mu, ampunkan dosa kami. Dalam Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.